Anda pernah mikir nggak gimana sih sebuah undang-undang itu benar-benar bisa mengubah cara kita bertindak? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas sebuah ide yang super menarik dari bukunya Lawrence Friedman yang judulnya Impact. Biasanya kan kita mikirnya simpel aja ya soal hukum. Pemerintah bikin aturan, ya udah kita tinggal patuh atau nggak patuh, selesai. Tapi gimana kalau ternyata cara pandang kita selama ini salah total? Menurut Friedman, ceritanya itu jauh lebih rumit, tapi juga jauh lebih menarik. Ini bukan lagi soal patuh atau tidak patuh. Isu utamanya adalah bagaimana pesan dari hukum itu sampai ke kita dan gimana kita menafsirkannya. Nah, ini nih yang mengubah segalanya. Jadi, coba deh kita lupakan sejenak pertanyaan, apakah orang taat hukum? Friedman ini ngajak kita buat ganti pertanyaannya dengan sesuatu yang jauh lebih mendasar dan jujur aja lebih powerful. Gini, menurut Friedman, setiap hukum itu pada dasarnya adalah sebuah pesan. Ya, pesan yang dikirim ke kita semua. Coba bayangin, rambu lalu lintas batas kecepatan. Pesannya jelas kan? Jangan ngebut lebih dari 60 km per jam. Tapi pertanyaannya, gimana pesan itu kita terima dan kita tanggapi? Nah, disitulah letak dampak yang sesungguhnya. Masalahnya, ini tuh kayak main telepon rusak. Anda tahu kan permainan itu? Pesan yang dikirim di awal, pas sampai di akhir, udah beda banget. Nah, pesan hukum juga gitu. Jarang banget sampai ke kita dalam bentuk aslinya. Yuk kita lihat di mana aja kerusakannya terjadi dan kenapa ini penting banget. Coba deh, jujur. Kapan terakhir kali Anda baca naskah undang-undang? Kayaknya jarang banget atau bahkan nggak pernah ya. Kebanyakan dari kita kan belajar hukum itu secara nggak langsung. Dari mana? Ya dari TV, film, berita, sumber-sumber yang, kalau boleh jujur, seringkali kurang akurat. Coba aja lihat film-film aksi atau serial detektif. Sering banget kan aturan hukum digambarkan bukan sebagai pelindung keadilan, tapi malah jadi semacam celah atau teknikalitas yang bikin penjahatnya lolos. Nah, tanpa sadar, ini ngebentuk persepsi kita bahwa hak-hak hukum itu cuma penghalang, bukan sesuatu yang fundamental. Dan distorsi persepsi ini, dampaknya di dunia nyata tuh gede banget loh. Ada satu kasus hukum yang kayaknya jadi contoh paling sempurna, dan mungkin salah satu yang paling sering disalahpahami orang. Oke, kita mundur ke tahun 1992. Kasusnya melibatkan seorang nenek bernama Stella Liebeck dan secangkir kopi panas dari McDonald's. Faktanya simpel, tapi coba perhatikan baik-baik apa yang terjadi setelahnya, karena ini adalah contoh textbook dari fenomena telepon rusak yang kita bahas tadi. Nah, tapi apa yang sampai ke telinga publik? Ceritanya jadi beda banget. Jadi soal orang-orang serakah yang suka menuntut dan sistem hukum yang rusak. Padahal, pesan inti kasusnya adalah tentang tanggung jawab perusahaan atas keamanan produknya. Tapi pesan yang diterima publik malah soal keserakahan individu. Kesenjangan ini nih. Kesenjangan antara fakta dan persepsi inilah yang jadi inti dari dampak hukum yang sebenarnya. Dan ini membawa kita ke masalah yang lebih dalam lagi. Apa jadinya kalau kita merasa tahu hukum, padahal kenyataannya kita salah besar? Distorsinya jadi makin bahaya. Waktu orang-orang dengan sangat percaya diri merasa paling tahu hukum. Padahal yang mereka yakini itu cuma mitos belaka. Contohnya gini deh, sebuah survei menunjukkan mayoritas pekerja yakin banget kalau mereka nggak boleh dipecat terus diganti sama orang lain yang gajinya lebih murah. Mereka pikir itu ilegal, padahal di banyak negara itu sepenuhnya legal. Coba bayangin, kesalahpahaman kayak gini bisa banget kan mempengaruhi gimana orang negosiasi gaji atau bahkan pilihan karirnya. Kenapa bisa begitu? Ya karena kita ini cenderung nyampur aduk antara apa yang kita rasa nggak adil secara moral dengan apa yang ilegal secara hukum. Kita sering berasumsi hukum itu pasti sama dengan standar moral kita. Nah dari sinilah lahir mitos-mitos hukum populer kayak nikah siri yang dianggap punya kekuatan hukum sama dengan nikah resmi, padahal kan beda. Sebagian masalahnya juga datang dari hukum itu sendiri yang kadang gak selalu hitam putih. Ada yang namanya aturan. Ini jelas, spesifik, gampang dimengerti. Contohnya, batas usia jadi presiden adalah 35 tahun. Tapi ada juga yang namanya standar. Ini sifatnya lebih abu-abu, lebih umum, dan butuh interpretasi. Misalnya, terapis harus bertindak dengan kehati-hatian yang wajar. Nah, wajar itu kan bisa beda-beda artinya. Ada satu kasus legendaris dari tahun 70-an, namanya kasus Tarasov. Ini contoh nyata gimana bedanya aturan dan standar bisa jadi urusan hidup dan mati. Inti kasusnya gini,
Sejauh mana sih kewajiban seorang terapis kalau ada pasiennya yang bilang mau mencelakai orang lain? Nah, awalnya pengadilan bikin aturan yang jelas. Tapi kemudian aturan itu diubah jadi standar yang lebih kabur. Hasilnya, para terapis ini jadi bingung harus gimana. Dan otak manusia, kalau dihadapkan sama sesuatu yang abu-abu, cenderung menyederhanakannya. Jadi, secara nggak sadar, mereka mengubah kembali standar yang membingungkan itu jadi aturan simpel yang bisa mereka pegang. Meskipun secara teknis itu bukan lagi hukumnya. Oke, jadi kalau pesan hukum itu terus-terusan salah sampai disalahpahami, bahkan sama kalangan profesional sekalipun, gimana caranya masyarakat kita yang super kompleks ini bisa jalan ya kan? Coba pikirin deh soal aturan pajak. Dokumennya ribuan halaman, isinya istilah-istilah yang bikin pusing. Mustahil kan buat orang awam buat ngerti dan patuh 100%. Tapi anehnya, sistemnya tetap jalan. Gimana bisa? Jawabannya ada di sekelompok orang yang perannya ya semacam penerjemah. Friedman menyebut mereka pialang informasi atau bahkan agen ganda. Siapa mereka? Ya para pengacara, konsultan pajak, akuntan. Merekalah yang mencerna semua kerumitan hukum itu buat kita. Mereka yang ngasih tahu, oke, yang penting simpan bon ini atau tanda tangan di sebelah sini. Merekalah yang bikin kita jadi bisa patuh hukum. Jadi poin utamanya adalah ini. Dampak hukum itu bukan sesuatu yang lurus dan logis, sama sekali bukan. Ini adalah sebuah proses yang, ya berantakan, nggak bisa diprediksi dan sangat manusiawi. Hukum itu bukan sekedar perintah kaku yang dipahat di atas batu. Tapi lebih kayak sebuah pesan yang menempuh perjalanan panjang dan berliku. Dari mulai dibuat, lalu disaring lewat media, ditafsirkan atau disalahartikan oleh kita, diterjemahkan lagi sama para ahli, sampai akhirnya menghasilkan dampak perilaku. Sebuah perjalanan yang efeknya seringkali nggak bisa kita duga sama sekali. Dan ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar, yang jujur aja ya, menantang cara kita memandang hukum dan kekuasaan. Kalau memang kekuatan hukum itu ada pada pesannya, lantas siapa sebenarnya pencerita yang lebih berkuasa? Apakah para pembuat undang-undang? Atau media yang membentuk cara kita memahami undang-undang itu? Coba deh pikirin lagi.